Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah bulan ini mulai memberlakukan wajib sertifikat halal tahap 2, antara lain untuk sandang, topi, alat rumah tangga, alat tulis, aksesoris, dan perlengkapan kantor. Pemerintah menargetkan semua produk-produk itu sudah tersertifikasi halal dalam 5 tahun ke depan. Gimana komentar Anda mengenai sertifikat halal untuk produk-produk tersebut? Silakan 633-9160, 633-9160. Tidak bisa memahami latar belakang atau dasar daripada pemikiran tersebut. Entah sayanya yang tidak cerdas atau pemerintah yang menyusun itu tidak cerdas. Saya yakin pemerintah itu cerdas, tetapi kita harus mewaspadai penyusupan-penyusupan. Ya, ini negara Pancasila, tidak boleh keputusan dibuat berdasarkan agama tertentu. Jadi semua punya hak. Tidak perlu pakai kata halal untuk baju, topi, bahan, itu nggak masuk akal. Terima kasih. Kalau saya punya pendapat sih begini, Indonesia kan negara Pancasila. Kalau masih dipengaruhi agama tertentu dengan kemauan mereka, menurut saya sih agak bahaya ya negara ini masa depan. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya dengar dari narasi, kok makin aneh aja nih arah Indonesia ini, kok dibilang negaranya tidak radikal ya kan, tapi kok ini kok mengarahnya kok pelan-pelan tapi mengarah ke sana gitu loh ya kan. Saya rasa jangan mentang-mentang ini kayak mainan kita aja masih kebanyakan impor gitu. Jangan mentang-mentang mulai ada kemampuan dikit atau bagaimana semua mesti disertifikasi dulu SNI, sekarang sertifikat halal, ntar nanti apa lagi gitu ya. Kalau mau jadi yang kita orang yang beragama apa dengan baik, saya nggak perlu ditunjukkan dengan sertifikat ya, kita aminin aja gitu, jangan korupsi gitu loh, itu udah paling penting. Jangan sertifikat A, B, C, E, tapi korupsi, negara terkorupsi di dunia, buat apa sertifikat halal? Terima kasih. Saya ini bingung sama Indonesia ini ya. Katanya negara pluralis demokratis gitu, tapi banyak hal-hal keputusan dirjen-dirjen ini nggak bener gitu loh. Masa bukan masuk di perut punya kayak ember segala di sertifikat halal buat apa gitu. Ini kan sebenarnya membuat ekonomi kita menjadi mahal gitu ya. Emang sertifikat itu murah, mahal Mbak. Itu sertifikat itu seperti kayak rampok aja gitu. Bikin peraturan-peraturan yang mempersulit rakyat, mempersulit pengusaha. Ini nggak benar semua gitu. Inilah masukan saya. Masih. Mau tanya sama pendengar, ini suara masih kenceng-kenceng, halal apakah halal nih? Sekian, terima kasih. Negara kita ini seperti jadi mundur ya. Bangsa-bangsa lain itu udah teknologi maju, wah, bahkan lagi berlomba-lomba pergi ke luar angkasa, tanah, ya. Kalau kita ini masih urusan-urusan bahwa keagamaan itu masih terus aja dikembangkan dan digaungkan. Ya, yang benar aja ya pemerintah ini bagaimana? Masa alat-alat tulis, alat-alat rumah tangga harus bersertifikat halal, ya kan? Mana ada itu pengertiannya seperti itu. Yang namanya halal itu kan sesuatu yang dikonsumsi, yang dimakan. Wah, apabila melanggar akidah agama ya menjadi haram, gitu loh. Jadi yang pintar-pintar aja lah untuk mikir nih pemerintah bangsa kita nih. Ya, pendapat saya aturan itu yang dibuat-buat, yang diada-ada untuk mencari keuntungan pejabat yang mengeluarkan sertifikat halal itu. Padahal yang kita tahu pejabat-pejabat itu tuh banyak yang masih pada korupsi. Bagaimana pejabatnya yang suka korupsi pantaskah mengeluarkan sertifikat halal yang dibuat-buat, yang tidak berdasar, yang nggak pakai akar logika, pikirannya yang dangkal. Terima kasih, ini atas pendapat saya. Masyarakat jangan dibodoh-bodohin, diperas. Alat tulis, aksesoris itu sertifikasi, memang itu dijilat.
Alat tulis juga dimakan, Emang. Kok jadi begitu sih? Ini agak aneh juga ya. Ini kita kan negara mayoritas Muslim. Seharusnya yang dicantumin itu produk non halal, gitu loh. Nah, jadi yang dicantumin itu halal. Kebalik itu, Pak. Jadi perlu diperbaiki secara menyeluruh, ya kan? Nah, jadi yang dicantumin bukan produk halalnya, karena yang mayoritas Muslim di sini. Jadi yang dilindungi itu yang mana, gitu loh, Pak. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam, mungkin ini ada sedikit ladang lah di situ, gitu, ya. Sebenarnya saya bingung sih, halal ini dalam konteks apa? Karena menurut saya yang non-muslim ya, agak membingungkan gitu loh. Yang secara saya tahu halal haram itu hanya secara apa yang dimakan, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, kalau alat tulis apa segala macam, itu halal haramnya itu dikontekskan dalam arti apa gitu loh. Itu harus lebih jelas supaya kita nggak mensalahartikan. Jangan sampai segala yang kita pakai itu dikategorikan halal sama haram gitu loh. Jadi harus jelas dari pihak yang mengeluarkan sertifikasi itu harus jelas halal dalam arti apa, non halal dalam arti apa gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Menyambung pembicaraan tadi Bu Sinta, juga harus ada artikulasi yang jelas antara halal dan haram. Karena halal itu kan biasanya dikonotasikan dengan apa yang kita makan. Jadi kalau alat-alat tulis, baju pakaian pun harus ada konotasi halal, itu mesti ditanda tanya itu maksud dan tujuannya kemana artikulasi ini gitu loh. Apa ada sesuatu di balik kita kan kita nggak tahu. Jadi rakyat harus betul-betul diberikan edukasi yang transparan tentang halal. Jadi jangan asal, sertifikasi halal dapat program ini harus lapor sekian. Nah ini kan berbahaya. Ya saya kira kan Indonesia heterogen penduduknya ya. Jadi bukan umat Muslim aja yang mayoritas. Jadi harus ditransparansi secara gamblang. Terima kasih. Menurut pendapat saya itu kayaknya aneh sekali. Mungkin di dunia satu-satunya ya yang mengembalakan di Arab sendiri juga tidak akan begitu, kecuali rata-rata lama-lama naik pesawat pun itu harus yang pakai yang halal punya dong ya. Demikian tuh terlalu komersil itu saya rasa ya. Terima kasih. Ditujukan buat sandang, pangan, topi, kemudian alat tulis itu benar atau tidak gitu loh. Jadi selama ini yang digunakan topi kita ini halal atau tidak gitu loh. Kemudian sandang pangan, baju ya kan itu halal atau tidak, alat-alat tulis, pulpen, pensil, penggaris dan semuanya ATK itu halal atau tidak. Jadi diklarifikasi dulu secara gamblang. Ini mana pengertian halal dan tidak halal. Jadi selama ini digeluti itu termasuk kategori yang mana. Jadi harusnya dari yang pembuat stakeholder keputusan ini harus mengkaji ulang sebelum dipublikasikan kepada masyarakat umum. Jadi masyarakat umum akan menjadi bingung nih. Yang selama ini mereka tahu halal dan tidak halal itu ada dikaitannya dengan makanan atau minuman. Jadi ini saya kira perlu dicek kembali atau direvisi. Benar kata Pak Hendra tadi, sebenarnya harus diklarifikasi dulu. Ini sekarang pengertian halal dengan pakaian, topi, segala macam alat tulis itu maksudnya apa gitu. Kita kan fokusnya kalau halal dan halal itu kan makanan dan minuman. Kalau segala macam pakaian dan topi dan alat tulis itu pakai label halal dan tidak halal. Itu harus diklarifikasi dulu oleh stakeholder. Pengertian halal dan tidak halal itu. Terima kasih. Ya rada aneh kalau barang-barang seperti itu diwajibkan sertifikasi halal. Sebenarnya yang namanya sertifikasi itu adalah opsi, tidak boleh diwajibkan. Karena Indonesia ini kan nggak seluruh masyarakatnya Muslim walaupun mayoritas. Silakan memilih yang tidak menggunakan label sertifikasi, ya silakan tidak dibeli oleh umat Islam. Jadi pemerintah ini jangan semakin mengarahkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama. Tidak boleh, ini Pancasila. Terima kasih. Kayaknya dulu tahun 70-an, 80-an enggak. Indonesia kan negara Pancasila, bukan negara agama. Saya nilai kok makin kacau aja. Ya enggak?
Nanti suara penyanyi-penyanyi semua mesti suara halal. Kacau, jadi negara ini bukan negara Pancasila lagi. Ya, terima kasih. Kalau benar sih agak nggak masuk akal ya, soalnya alat tulis kan haram halal itu kalau dimakan, ini kan bukan dimakan gitu loh. Jadi saya bingung aja logikanya gimana. Kayak kemarin yang pajak yang rugi juga harus bayar. Ini pemerintah pengen cari duit, cuman caranya jangan melanggar aturan dong gitu. Itu kayak memaksakan satu paham agama ke semua orang gitu. Oke, makasih. Ini bagus itu sertifikat halal ya. Di sini kan customer marketnya memang umumnya adalah Muslim ya, jadi akan lebih aman, lebih tenteram ya untuk membeli barang-barang yang halal. Ya, terima kasih. Kalau mau begini sih memang semakin mempersulit dan memperumit dunia usaha, dan ini akan menyebabkan cost produksi atau biaya produksi dari kita perusahaan-perusahaan ini, terutama nasional ini ya, akan semakin tinggi, dan ini akan memperendah daya saing kita, produk-produk Indonesia gitu ya di dunia internasional. Ya sebaiknya dikaji ulang lagi lah, sebaiknya kira-kira yang dengan sertifikat halal itu yang kira-kira berhubungan dengan dunia konsumsi makanan lah gitu ya. Soalnya nih terus terang aja akan pengusaha akan semakin dipersulit atau akan berbiaya tinggi. Demikian Tas SM, terima kasih. Sebetulnya kebijakan untuk sertifikat halal itu sih sebetulnya bagus, tapi jangan kebablasan dong. Masa perabotan rumah tangga juga harus sertifikat halal? Itu kan perabotan rumah tangga kayak serokan sampah, penyedot WC, itu kan perabotan rumah tangga. Dibikin tuh sertifikat halalnya. Halal itu. Nanti tiang listrik juga nanti pakai sertifikat halal segala. Aneh, makasih. Betul juga itu halal sebetulnya dari instansi terkait, Menteri Perdagangan juga perlu juga itu. Saya membeli suatu produk sepatu impor ya, itu punya nama juga. Itu dijelas-jelas pakai bahasa Indonesia disebutkan pakai kulit yang diharamkan juga. Ya, tapi kenapa dijualkan di mall-mall kayak gitu? Ya saya sempat beli, saya sempat pakai lama juga. Ya udah, pas sudah itu kita udah nggak pakai lagi produk-produk itu. Yang kita bingung kan kenapa udah jelas-jelas ada tulisan namanya dari kulit ini. Kaget kita pas lihat, pas periksa lihat betul-betulnya. Kaget kita semuanya kan. Udah. Jadi intinya Menteri Perdagangan juga harus dia quality control ada. Itu yang semacam kayak impor-impor itu banyak itu. Yang bukan kayak sepatu yang saya alamin itu. Jadi mesti lebih ketat lagi lah dari instansi terkait, mesti ya kalau MUI ya nggak tahu, saya bingung juga kalau MUI ya. Kembali lagi dari menteri instansi terkait lah yang mengimpornya itu, Menteri Perdagangan harus jelas benar gitu untuk produk-produk yang untuk dipakai ke badan yang umat muslim itu. Begitu saja. Ya, sertifikat halal mau tiru apa silakan aja. Kalau perlu juga gini, jangan cuma pakaian atau sepatu atau apa ya. Uang juga tolong di label sertifikat halal juga. Terima kasih. Ya, komentar saya sih begini, kalau mau bikin halal nggak halal jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa pejabat negara yang korupsi itu bilang itu haram dan tidak boleh jadi pejabat lagi. Nah itu baru keren ya. Makasih. Gini, kalau pendapat saya itu sebagusnya itu ya sukarela, bukan kewajiban. Itu kan bikin peraturan seperti itu kan seperti orang yang lagi ngalamun menghayal. Nggak bermanfaat lah peraturan begitu. Terima kasih. Kalau dari makanan dihalalkan masih oke lah. Ini yang dipakai semua dihalalkan ya. Korupsi tetap aja ada, ya kan? Masyarakat banyak yang tak beraturan, tetap aja banyak yang buang sampah sembarangan. Mendingan yang harus dihalalkan itu perilaku masyarakat, kesadaran, perilaku, pola pikir itu yang harus dihalalkan, bukan barang-barang yang tidak dimakan itu dihalalkan. Itu kelewatan saya bilang. Mau Yusuf itu, terima kasih. Ya, ini bagaimana ya?
pemimpin kita bicaranya Pancasila sampai bentuk badan Pancasila segala. Tapi kenapa prakteknya kayak begini ya? Apa sandang alat rumah tangga perlu dimakan sampai pakai sertifikat halal? Kok arahnya ke ekstremis ya? Wah, ini tanda tanya ini ya. Apa omdonya terlalu kelihatan gitu ya? Makasih. Iya, menurut saya kalau memang itu harus dihalalkan sampai ke alat tuh, wah, ya saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Cuman yang jadi pertanyaan kalau rokok sekalian aja maksudnya dihalalkan gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion.